Selamat pagi anak-anak kelas 12 OTKP. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat dan kelima ya. Nah, Ibu berharap hari ini anak-anak dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa anak-anak juga mengisi absen ya pada link yang sudah pernah Ibu kirim ya. Linknya masih sama. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah beberapa hal yang kita bahas di sana. Di antaranya adalah pengertian pengadaan sarana dan prasarana sampai pada saat etika pengadaan sarana dan prasarana, dan anak-anak pada pertemuan yang sebelumnya juga sudah Ibu berikan tugas ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Memang ada beberapa yang sudah menyampaikannya kepada Ibu dan masih ada juga yang belum menyampaikan. Apakah kendalanya karena memang jaringan atau memang benar-benar belum mengikuti pelajaran Ibu pada waktu yang sebelumnya. Dan Ibu berharap bagi yang belum menyampaikan tugasnya untuk segera menyelesaikan tugasnya supaya Ibu bisa memasukkan ke daftar nilai yang sudah Ibu sediakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pengadaan sarana dan prasarana, kemudian ketentuan yang harus ada di dalam proses pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam proses pengadaan sarana dan prasarana itu sangat penting dilakukan di setiap kantor. Ya. Nah, proses pengadaan sarana dan prasarana itu memiliki beberapa sistem. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 sistem yang biasa digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama ada sistem sentralisasi atau sistem terpusat. Sentral itu adalah pusat. Ya. Cara pengadaan perbekalan atau cara pengadaan sarana dan prasarana dalam sebuah unit diberikan pada satu unit kerja tertentu, ya. Sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu. Nah, misalkan di sini ada direktur utama. Nah, jika para direktur di bawahnya ini memerlukan sesuatu, ya misalkan direktur sarana, direktur keuangan, direktur produksi, bahkan sampai direktur administrasi, jika mereka memerlukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu maka harus melalui persetujuan, ya, harus melalui persetujuan direktur utama. Jadi pusatnya atau sentralnya ada pada direktur utama. Nah, pengadaan perbekalan seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
ya. Nah, kelebihannya yang pertama itu mengurangi harga persatuan. Nah, mengapa dia mengurangi harga persatuan? Karena pada sistem sentralisasi ini pengadaan barang itu dilakukan dalam partai besar, ya, sehingga perusahaan sebagai pembeli memberikan potongan atau dapat memperoleh potongan harga oleh si pemasok, ya. Jika kita memberi dalam sebuah partai besar, maka kita akan mendapat potongan, ya, potongan harga, dan itu tidak dihitung persatuannya, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua, mengurangi biaya tambahan. Nah, yang ketiga, mendukung program standarisasi dan sistem pertukaran logistik antar bagian. Nah, ini mendukung program standarisasi, ada standar dari masing-masing unit dan ada pertukaran logistik di antara bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi itu. Nah, selain dari kelebihan, dalam sistem sentralisasi ini juga ada kekurangannya. Nah, yang pertama, kebutuhan yang mendesak dari suatu unit tertentu dimungkinkan tidak cepat dilayani. Ya. Karena bagian pembelian itu masih menunggu daftar kebutuhan perbekalan dari setiap unit, ya. Karena setiap unit ini dari masing-masing direktur ini mereka harus melaporkan kebutuhannya apa, seperti itu, ya. Sehingga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisien kerja unit dan organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau sifatnya menunggu, artinya jika dari antara direktur-direktur ini ada yang masih belum melaporkan kebutuhannya, maka direktur yang lain mesti harus menunggu dulu sampai keempat direktur ini selesai, ya, mengajukan daftar kebutuhan yang dibutuhkan di masing-masing unit kerjanya. Nah, ini adalah sistem sentralisasi karena apa-apa dia mesti harus terpusat pada satu unit kerja, katakanlah pada satu direktur utama itu. Jadi masing-masing direktur harus menyampaikan permohonan atau mengajukan permohonan kepada direktur utama. Jika itu barang-barang yang betul-betul mendesak sekalipun belum bisa dipenuhi oleh direktur utama karena direktur-direktur yang lain belum menyampaikan permohonan itu kepada direktur utama. Nah, ini adalah sistem sentralisasi. Kemudian yang selanjutnya ada sistem desentralisasi, ya. Nah, kewenangan pengadaan diserahkan pada masing-masing unit, ya. Nah, dengan sistem desentralisasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebelum Ibu masuk pada penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan sistem desentralisasi ini, Ibu akan mengulangi bahwa pada sistem ini kewenangan pengadaan itu diserahkan kepada masing-masing unit. Nah, misalkan direktur utama ini menyerahkan kepada direktur sarana, kemudian juga menyerahkan kepada direktur keuangan dan direktur produksi serta direktur administrasi, seperti itu. Nah, di bawah lagi para direktur ini ada kepala-kepala bagian, ya. Dan kepala-kepala bagian ini tentu bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi
mereka ya, kepala-kepala bagian. Seperti di bawah Direktur Sarana ini ada kepala bagian sarana misalnya di situ ya. Nah, dan ada kepala bagian yang lain ya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, menjamin ketepatan pembelian perbekalan karena masing-masing unit mengetahui persis akan spesifikasi kebutuhan perbekalannya. Nah, jadi maksudnya di sini dia tidak perlu menunggu. Ya, misalkan Direktur Sarana ini tidak perlu menunggu lagi kebutuhan dari Direktur Keuangan, Direktur Produksi, dan Direktur Administrasi. Seperti itu. Jadi mereka bisa bekerja sendiri karena tadi kewenangannya sudah diberikan kepada Direktur Sarana. Sehingga kepala bagian di bawah Direktur Sarana ini bisa menyampaikan atau tahu persis tentang apa yang mereka butuhkan. Nah, di masing-masing unit juga seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua, kebutuhan atas perbekalan dari masing-masing unit kerja ini akan cepat dan dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu, karena tadi kita tidak menunggu dari usulan atau laporan dari bagian-bagian yang lain. Nah, selain kelebihan, sistem desentralisasi ini juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama, ada kecenderungan masing-masing unit kerja untuk memiliki barang baru. Ya, padahal perbekalan yang ada itu masih berdaya guna, sehingga hal ini akan menimbulkan tertumpuknya barang-barang yang tidak diperlukan di beberapa bagian. Seperti itu. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, terdapat bermacam-macam perbekalan yang berbeda-beda bentuknya, ukuran, dan tipenya. Nah, sehingga hal ini jelas tidak mendukung program standarisasi dan normalisasi. Nah, kemudian sekaligus juga tidak mendukung kemungkinan pertukaran. Ya, pertukaran apa di sini yang dimaksud? Yaitu pertukaran perbekalan antar bagian dalam satu organisasi. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu akan menambah biaya. Ya, nah, biaya persatuan barang relatif lebih besar karena memang tadi kita tidak mendukung pada sistem ini, kita tidak mendukung program standarisasinya. Ya, karena boleh saja jika kita memerlukan suatu barang dalam jumlah kecil, kita bisa langsung memperolehnya. Seperti itu, sehingga satu pun barang yang kita beli, maka itu akan dihitung harga persatuan. Ya, bukan harga per unit dalam skala yang besar. Maka di situ dikatakan bahwa biaya persatuan barang relatif lebih besar. Kemudian, nah, jika kita membeli barang persatuan itu pasti akan dihitung biaya persatuan, bukan biaya per unit, sehingga biaya tambahan relatif lebih besar. Seharusnya tadi kita bisa membeli dalam partai yang besar. Nah, di sini kita membelinya satuan karena memang kita butuh, ya, karena memang kita butuh. Nah, sehingga kita menambah lagi biaya-biaya yang seharusnya tadi tidak kita keluarkan. Nah, ini yang ada pada sistem desentralisasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah sistem campuran. Nah, pada sistem ini merupakan sistem yang mengombinasikan antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, pertimbangan penggunaan sistem campuran ini selain menjamin ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan dari setiap unit kerja, khususnya kebutuhan perbekalan yang sifatnya spesifik sesuai dengan tugas operasional
unit kerja tersebut. Ya. Juga mendukung program standarisasi dan normalisasi organisasi. Nah, catatan yang perlu kita ketahui bahwa sistem campuran ini merupakan penggabungan, ya, penggabungan dari sistem sentralisasi tadi dengan sistem desentralisasi. Nah, di sini kita tidak berbicara untung rugi, tetapi ada catatan yang memang harus kita pahami bahwa yang pertama, apabila perbekalan kebutuhan oleh seluruh atau beberapa unit kerja, pengadaan perbekalan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Ya, jika tadi kita memerlukan beberapa saja, maka kita melakukan perbekalan atau melakukan pengadaan perbekalan dengan sistem sentralisasi. Nah, catatan yang kedua adalah apabila kebutuhan perbekalan bersifat khusus untuk suatu unit kerja, maka pengadaan perbekalan dilakukan dengan sistem desentralisasi. Ya, di sini pada sistem campuran ini dia terjadi dua sistem pengadaan barang. Ya, bisa dengan yang partai kecil dan bisa dengan yang partai besar. Kalau partai kecil berarti bisa menggunakan sistem sentralisasi dan bisa dengan sistem desentralisasi. Nah, selanjutnya ada ketentuan yang harus ada di dalam proses pengadaan sarana dan prasarana. Nah, ketentuan-ketentuan itu tentunya harus ditetapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu adalah yang pertama, syarat umum. Syarat umum itu mencakup surat penawaran. Nah, surat penawaran yang dibuat untuk menjalin sebuah kerjasama atau menawarkan barang pada suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Jadi wajib, ya, setiap perusahaan itu harus mengajukan penawaran dalam bentuk surat penawaran dari perusahaan kita ke perusahaan orang lain. Nah, selain itu kita juga harus menyediakan harga penawaran, ya, harga yang bersedia dibayar oleh pelaku pasar atas suatu produk, ya, sekuritas seperti saham atau obligasi pada waktu tertentu. Jadi ini ada kita menawarkan harga, ya, kita menawarkan harga kepada perusahaan tertentu, baik itu dalam bentuk saham, obligasi pada jangka waktu tertentu. Kemudian ada surat jaminan dari bank, ya. Nah, surat yang menyediakan perlindungan bagi pembeli bahwa pemasok akan memenuhi kewajibannya atau sebaliknya, ya, tergantung pada pihak yang memberi jaminan. Nah, jaminan ini diberikan oleh bank, ya, oleh bank si pemasok atau bank pembeli. Dan apabila pemasok atau pembeli gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, maka bank yang melakukan pengawasan akan tanggung jawab atas kewajiban tersebut. Nah, misalkan surat penangguhan utang piutang dan surat permohonan pinjaman modal usaha. Nah, itu adalah surat jaminan bank. Nah, kemudian ada jadwal kegiatan pelelangan. Ya. Jadwal kegiatan pelelangan, bukan jadwal kegiatan pelanggan ini maksudnya. Nah,
Kita ubah dulu. Ini adalah jadwal kegiatan pelelangan. Nah, waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan untuk menyediakan barang dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Jadi kita juga mesti harus menyediakan jadwal ya, menyediakan jadwal kegiatan pelelangan. Nah, kemudian syarat umum yang berikutnya ini adalah penentuan pemenang. Nah, penentuan pemenang ini maksudnya dari tadi kita sudah menjadwalkan untuk kegiatan pelelangan. Dari pelelangan tersebut, maka kita harus menentukan siapa pemenangnya. Nah, ini adalah syarat umum ya yang harus ada di dalam proses pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua ada syarat administrasi. Nah, apa saja yang menjadi syarat administrasi? Yang pertama ada surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerja ini diterbitkan setelah masa sanggah dilampaui. Ya. Tadi kan dari syarat umum sudah kita tentukan nih siapa pemenangnya, maka si pemenang ini harus mendapat surat perintah kerja. Ya. Nah, kemudian surat perjanjian kerja atau kontrak. Ya, surat ini ditetapkan pula ketentuan-ketentuan di dalam RKS. RKS itu adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, jika sudah sesuai dengan RKS-nya, maka surat perintah kerja atau kontrak ini ditetapkan. Kemudian ada jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Ya, diberikan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Nanti kalau tidak diberikan jangka waktunya, maka akan menimbulkan sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan kesepakatannya tadi, perjanjian. Maka jika sesuatu itu mau dikerjakan sesuai dengan waktu dan penyelesaiannya, maka semua dicatatkan dalam surat perjanjian kerja atau kontrak. Kemudian yang keempat, jaminan penawaran harus jelas. Ya, artinya jika pekerjaan tidak selesai, dapat dicairkan menjadi milik negara. Artinya bahwa jika memang pekerjaan itu tidak selesai pada waktunya, maka dana yang tersedia tadi harus dikembalikan kepada negara atau seperti apa sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, yang selama ini terjadi di lapangan, jika pekerjaan tidak sesuai jangka waktu penyelesaiannya, ini catatan ya. Biasanya dia lebih lama dari waktu yang sudah diselesaikan, maka itu tidak dibayarkan. Dana yang disediakan untuk pekerjaan tersebut akan dikembalikan kepada negara atau menjadi milik negara. Seperti itu. Sehingga nanti pekerjaan yang tadi yang tidak selesai itu akan diteruskan oleh pihak pemerintah. Nah, selanjutnya jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan ini biasanya sesuai dengan masa kontrak. Kemudian selanjutnya ada pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan. Nah, biasanya yang melakukan pengawasan ini dan pemeriksaan pekerjaan ini dilakukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh si
pemilik pekerjaan. Ya, misalkan CV ini bekerja dari tanggal sekian, selesainya tanggal sekian, misalkan seperti itu, dan itu CV tersebut yang melaporkan kepada pihak yang punya kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Nah, jika sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, maka si pekerja tadi wajib melakukan penyerahan pekerjaan. Nah, khusus untuk pekerjaan yang dimaksud adalah misalkan pekerjaan bangunan. Ya, penyerahan itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama jika pekerjaan selesai 100%. Dan tahap kedua penyerahan setelah masa perawatan selesai, biasanya itu berlaku sampai dengan 3 bulan. Nah, kemudian keterlambatan penyerahan pekerjaan. Nah, keterlambatan penyerahan dalam keadaan normal, maka rekanan akan dikenakan denda 1 per mil per hari. Nah, keterlambatan penyerahan tadi jika tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja, maka akan dikenakan denda. Ya, akan dikenakan denda. Kemudian yang berikutnya ada resiko kenaikan harga. Nah, jika terjadi perubahan nilai harga barang karena adanya perubahan kondisi ekonomi, tetapi untuk penyiapan RKS, hal itu harus sudah diantisipasi sehingga jika terjadi kenaikan harga selama pelaksanaan proyek, tidak boleh merugikan negara. Ya, hal ini sudah menjadi tanggung jawab si pemborong. Nah, maka jika kita menjadi seorang pemborong atau menjadi seorang kontraktor, hal-hal seperti ini juga sudah kita antisipasi di awal. Ya, kita berjaga-jaga, mana tahu atau manakala sewaktu-waktu pada saat pembangunan berjalan, harga barang yang kita perlukan itu naik, maka itu yang harus kita jaga sehingga tidak merugikan kita dan tidak merugikan negara. Karena jika nilai lelang itu sudah ditetapkan, kita tidak bisa menambah atau kita tidak bisa meminta kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah force majeure. Ya, force majeure ini adalah suatu keadaan sebagai akibat dari kejadian di luar kekuasaan kontraktor, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, misal terjadi gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, kekeringan, dan lain-lain. Dan itu adalah berakibat kepada kebijakan pemerintah bidang moneter. Dan itu semua tidak ditanggung oleh pemerintah. Ya. Nah, dan pemerintah juga tidak tahu kapan akan terjadinya bencana, misalkan banjir, angin topan, dan lain-lain itu. Ya, seperti itu. Maka segala sesuatunya harus kita persiapkan dari awal, termasuk juga dengan resiko kenaikan harga dan lain-lain ya, kondisi cuaca seperti itu. Maka kita harus pintar di situ ya. Nah, untuk ketentuan-ketentuan ini memang harus dipelajari dengan baik ya dalam situasi apapun ya. Nah, terutama untuk para kontraktor. Ya. Yang suka memborong-borong itu, ya inilah syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat umum yang harus mereka kuasai. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, semoga dapat diterima dengan baik, ya. Dan Ibu minta juga kalian silahkan mencari informasi dari ya bisa saja internet ya, gunakan sarana yang ada pada kalian untuk mencari informasi lebih lanjut. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan.